Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan daripada sahabat kita yang beliau cukup detail juga dalam dalam menyatakan pertanyaannya. Pertanyaannya sahabat kita ini seperti ini. Bang, itu di video sebelumnya Abang mengatakan pakan harus dibibis dengan probiotik. Oke? Dan sementara saya lihat di video channel YouTube yang lain, saking harusnya dibibis pakan, nggak pakai probiotik pun minimal pakai air, itu harus. Dan saya balas komennya, seberapa penting saya bilang. Karena yang pertama, itu pakan supaya nggak kering. Oke. Dan yang kedua, itu pun sama, bisa menambah bobot. Oh, jadi ini pun hampir gagal juga pemahamannya kalau saya nggak bahas. Oke? Jadi kita bahas supaya nggak gagal pemahamannya seperti apa. Tapi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen juga, dan kita lanjut. Oke sahabat, jadi begini, soal pembibisan pakan menggunakan probiotik yang saya katakan wajib, itu memang wajib. Tapi justru sahabat kita ini mengatakan meskipun nggak pakai probiotik itu wajib juga. Karena yang pertama pakan itu kering kalau nggak disiram, jadi harus basah. Itu saya setuju. Itu saya setuju. Cuman bagi saya begini. Kalau nggak pakai probiotik, ngapain juga kita harus repot-repot pakai air? Jadi kalau nggak ada probiotik ya nggak apa-apa, nggak usah disiram. Tapi beliau ini mempunyai argumen bahwa kalau nggak disiram kan kering. Jadi teorinya seperti ini. Dia lihat di channel YouTube lain lah yang mengatakan bahaya kalau pakan kering itu langsung dikasih makan. Bahaya. Karena porsi makannya dalam kondisi kering. Jadi seperti ini. Dalam kondisi pakan kering kan dimakan. Setelah kenyang, penuh perutnya, terus berhenti makan. Setelah itu beberapa menit kemudian si pakan itu kan mengembang, berarti bahaya karena bengkak nantinya. Kalau kita ambil teori seperti itu, memang betul itu. Pakan kering dimakan, beberapa menit mengembang. Betul itu, mengembang itu betul. Tapi nggak menyebabkan mati. Saya berani tantang itu, yang mengatakan bahwa nanti kalau pakan kering mengembang, ikannya mati dong. Saya mau pembuktian itu. Kalau memang pakan kering menyebabkan mati, saya berani tantang. Oke? Jadi bagi saya itu propaganda yang seolah-olah saya anggapkan punya teori, jadi sahabat harus mengikuti teori saya. Jadi harus begini, begini, begini. Tapi kalau untuk kebaikan, oke lah. Terus kalau harus memilih, mendingan dibibis pakai air. Ini kita katakan nggak pakai probiotik nih, nggak ada probiotik lah. Kita katakan nggak ada probiotik nih, contoh. Mending kering saja atau mending bibis pakai air supaya nanti di perut nggak mengembang. Kalau saya katakan, kalau hanya air saja, mendingan kering saja, nggak usah repot-repot, buang waktu saja, buang kerja, nggak ada faedahnya, nggak ada perbedaan itu. Antara katanya mau menambah bobot itu nggak ada, itu bohong, nggak ada. Kalau ada nanti mengatakan kalau dibibis meskipun bukan pakai probiotik tapi bisa menambah bobot ikan, itu saya berani tantang juga, itu nggak ada. Terus kalau kering nggak dibibis nanti di perut itu mengembang. Kalau mengembang betul, tapi nggak menyebabkan mati. Nggak menyebabkan mati. Nggak. Karena saya sudah
bukan apa namanya. Jadi yang saya bilang lah, itu teori-teori yang seperti itu memang banyak, memang banyak. Jangan sekali-kali dikasih kering, kondisi kering, apalagi untuk benih. Harus dikasih minimal air supaya nggak mengembang di dalam perut. Itu benar sebenarnya, kalau teorinya itu benar. Tapi kalau dikatakan menyebabkan mati atau gara-gara pakan kering itu mati, itu salah. Itu enggak ada. Enggak. Dan oke, kita bisa review ke belakang. Mungkin sahabat pernah lihat ada beberapa video saya yang menggunakan semi modern cara pemberian pakan, yaitu menggunakan feeder. Sahabat tahu feeder? Feeder itu salah satu mesin pemberian pakan yang secara otomatis, yang didesain secara otomatis, bahkan bisa dikendalikan dari HP. Contoh nih, jam 3 mau kita kasih makan, kita tinggal tekan tombol di HP, secara otomatis di tambak kita itu, feeder itu bisa bekerja tanpa disentuh. Dan di dalam feeder itu nggak ada pakan yang dikasih probiotik ataupun air ataupun dikasih apapun. Itu dalam kondisi kering. Karena menggunakan mesin. Kalau basah, kalau lembab kurang lancar. Jadi harus kering bahkan. Harus kering. Dan pertanyaannya, kalau pakan kering itu menyebabkan mati, itu ikan harus mati semua. Justru perusahaan yang skala industri itu bahkan jarang yang menggunakan pakan di bibis itu, sahabat. Skala industri ini jarang. Meskipun masih banyak yang memakai juga, tapi yang betul-betul apa namanya, serba menggunakan teknologi lah, yang sudah industri dan menggunakan teknologi, nggak menggunakan tenaga manusia manual. Maksudnya manusia itu ada karyawan tapi di beberapa sektor saja seperti itu, atau di beberapa segmen saja. Kebanyakan menggunakan teknologi. Di negara-negara lain bahkan kebanyakan menggunakan teknologi. Dan apabila menggunakan teknologi, pakan itu dalam kondisi harus kering. Harus kering. Makanya saya katakan, kalau teorinya pakan itu dibibis supaya nggak mengembang di dalam perut, saya pun setuju. Memang kalau nggak mau mengembang di dalam perut, kita bibis dulu supaya mengembang di luar. Jadi porsi makannya pas. Itu lebih bagus sebenarnya. Tapi saya katakan, itu harus pakai probiotik. Kalau tidak memakai probiotik, pakai air saja, itu jangan buang waktu. Karena itu nggak ada faedahnya sama sekali kalau hanya pakai air saja. Nggak ada faedahnya, nggak ada. Oke, sejauh ini sahabat paham? Dan ikan itu metabolismenya cepat juga, sahabat. Cepat, nggak seperti manusia. Hari ini kita makan, belum tentu kita malam kita buang air. Tapi kalau ikan, siang makan itu malam buang kotoran. Dan kalau malam kasih kotoran, paginya dia buang kotoran. Kalau malam kita kasih makan lagi, paginya dia buang kotoran. Dan kalau nggak dikasih makan, dia nggak buang kotoran. Jadi metabolismenya itu lebih cepat, nggak seperti manusia. Makanya yang saya katakan wajib memakai probiotik, itu saya kasih poin probiotik, bukan pakai saking perlunya nih, meskipun nggak ada probiotik harus pakai air. Saya nggak pernah mengatakan itu dan saya nggak akan mengatakan itu, karena itu bagi saya itu nggak betul. Saking takutnya lele mati karena dikasih pakan kering, nggak ada probiotik pun kasih air, campur air kasih makan. Karena kalau nggak begitu nanti mati, katanya. Yang komen ke saya nih katanya, Bang, nanti kan kalau nggak ada probiotik terus nggak dikasih air berarti kering dong. Terus kita kasih makan, terus nanti mengembang di dalam perut, terus mati. Dan saya minta bukti itu. Sahabat, buktikan.
Jangan kasih air, jangan kasih probiotik dalam kondisi kering. Meskipun katanya, kan ini mah benih. Meskipun benih dalam kondisi kering nggak apa-apa. Sepuasnya, bila perlu jangan sampai habis itu pakan. Jangan sampai habis. Saking banyak apa namanya. Bila perlu, maksudnya kan kalau dikasih habis kan berarti kan nggak kenyang dia. Nggak kenyang berarti. Kekurangan. Wajar dia kalau nggak apa namanya membengkak. Makanya jangan sampai habis itu supaya ada sisa. Kalau kita kasih makan masih ada sisa, berarti kan kenyang. Dan buktikan, asal bukan mati karena penyakit tadinya. Dalam kondisi ikan sehat lah, kondisi ikan memang sehat seperti itu. Buktikan itu. Saya berani tantang kalau ada yang mengatakan pakan kering itu kalau dikasih makan nanti ikannya mati. Saya berani tantang itu. Itu nggak berlaku. Oke, sejauh ini sahabat paham. Jadi kita sudah sibuk. Jangan dibikin sibuk lagi. Kita sudah tidak punya banyak waktu untuk mikirin hal-hal yang bagi saya kurang penting seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau ada probiotik, saya katakan wajib pakai probiotik. Bukan karena si pakan harus mengembang, kalau tidak mengembang itu nanti akan mati. Bukan. Probiotik lebih kepada yang pertama, bisa membantu memperlancar pencernaan supaya sehat lah. Yang pertama, dan yang kedua, secara nggak langsung ke air pun kita ngasih probiotik melalui pakan itu. Dan si probiotik itu bisa bekerja di dalam kolam untuk mengurai sampah organik ataupun mengurai kotoran-kotoran ikan. Satu kali kerja, dua manfaat. Makanya saya wajibkan. Kalau soal bengkak atau enggaknya, itu saya nggak hitung wajib. Meskipun dalam pemberian probiotik kepada pakan, makanya saya katakan ini lebih kepada yang mengikuti pelatihan sih, yang saya intensif soal itu. Ada level-level tertentu, contoh nih, probiotiknya dikasih ke molase, bukan ke molase, probiotiknya dikasih ke air, dicampur di ember, tambahkan molase, setelah itu diamkan 2 menit, baru adukan ke pakan. Setelah itu diamkan 15 menit. Untuk apa? Itu panjang juga keterangannya. Yang pertama, molase dan air kita sama probiotik di ember, diamkan 2 menit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bakterinya kalau ada yang dorman supaya bangun dulu, supaya sarapan dulu, supaya siap dulu. Minimal 2 menit, minimal 5 menit nggak apa-apa, bagus lagi gitu. Diamkan, jangan langsung dicampur ke pakan, jangan. 2 menit minimal, 5 menit itu lebih bagus. Dan setelah itu baru kita tuangkan ke pakan, kita campur-campur ke pakan. Diamkan minimal 5 menit. Itu minimal 5 menit. Kalau di situ. Bagusnya sebenarnya saya nggak mau katakan 5 menit lah. Takutnya ada juga yang salah mengaplikasikan 5 menit saja patokannya. Sebenarnya 15 menit harusnya. 15 menit. Jadi kita campur-campur, setelah itu diamkan 15 menit. Setelah 15 menit kita baru pakai. Terus kalau lebih daripada 15 menit, itu lebih bagus lagi. 1 jam itu lebih bagus bahkan. Sebenarnya seperti itu. Makanya, jadi kita luruskan saja. Kita tuang probiotik ke air yang di dalam ember, campurkan molase, setelah itu biarkan 2 menit, dan setelah 2 menit didiamkan, kita campurkan ke pakan dan diamkan 15 menit. Seperti itu. Kalau kita mau buru-buru. Kalau nggak buru-buru mah 1 jam 2 jam. Kalau saya mah kadang-kadang kita jam 9 contoh nih kasih makan, jam 8 jam 9 pagi kita kasih makan. Itu yang diaduknya sebenarnya malam tadi. Yang malam tadi aduk dikasihnya jam 9. Jam 9 kita kasih makan pagi nih. Langsung aduk lagi untuk jam 4 jam 5 sore. Kita aduk lagi, simpan udah.
Jam 4, jam 5 sore kita kasih makan. Dan langsung aduk lagi untuk jam 9, jam 10 malam, seperti itu. Jadi tergantung berapa kali sahabat kasih makannya. Jadi kita bisa langsung, nggak nunggu begitu lama. Kalau kita aduk probiotik dulu, setelah itu diam 2 menit. Kita aduk lagi, diamkan lagi 15-20 menit. Kan kita nunggu posisinya. Tapi kalau begitu, jadi kita kasih makan, beres kita kasih makan ikan, kalaupun ada nih sisa sedikit, setengah ember, nggak apa-apa, simpan saja untuk didahulukan nanti malam. Jadi kita langsung aduk lagi bahan itu, setelah kita aduk, kita simpan untuk nanti malam. Dan malamnya pun begitu juga. Kita kasih makan, setelah itu aduk lagi untuk besok. Seperti itu. Yang penting jangan lebih dari 22 jam. Contohnya, pagi kita bikin aduk, terus sore kasih makan nggak habis. Malamnya kasih makan nggak habis juga. Sampai besok paginya lagi. Nah, itu kurang bagus. Kurang bagus. Meskipun ada yang katanya, yang penting jangan 3 hari. Oh, itu bakterinya lain lagi. Lain lagi, nggak sama. Ada pakan yang harus difermentasi dulu setelah dikasih probiotik. Contoh nih, pakan ini proteinnya rendah. Terus kita mau sedikit meningkatkan proteinnya, seperti itu. Karena pakan murah, kita campurkan probiotik. Setelah itu diamkan. Kadang sampai 2 hari, 3 hari. 3 hari, 4 hari itu pas bagus-bagusnya. Tapi jangan sampai lebih dari 5 hari. Dan itu probiotiknya itu khusus di ramunya. Dan itu nggak semua bisa. Itu privat itu. Semua channel YouTube kalau yang bisa mengatakan seperti itu, biasanya probiotiknya dia privat. Jadi khusus member yang gabung, yang join, baru yang itu pun dikasihnya secara kemasan udah jadi. Udah jadi bentuk probiotik, jadi boleh beli, kirim, seperti itu. Kalau dikasih tahu rahasianya itu enggak. Jangankan yang biasa-biasa, yang junior-junior. Maestro Sangkuriang, Abah Haji Nasruddin, dalam pembuatan ramuannya itu tetap dirahasiakan, enggak dikasih tahu semua. Meskipun memang ada yang dikasih tahu, tapi plan A, plan B, bukan plan B, plan C, plan D. Jadi yang tahapan-tahapan tertentu lah. Yang kalau bahasa dalam perguruan mah ilmu pamungkasnya mah enggak tetap. Bahkan mungkin sahabat bisa cari, bisa searching di Google atau di YouTube, ada keterangan beliau. Bahkan saya nggak percaya kepada siapapun, dan saya nggak akan menurunkan rahasia ramuan-ramuan saya itu. Takut dikomersilkan, dijual belikan katanya. Seperti itu. Dan di situ pun kita bisa menyimpulkan, orang yang sehebat itu pun, karena itu pun bukan gratis juga kan dapatnya. Maksudnya bukan gratis soal jual belinya, bukan gratis, ada sesuatu yang berharga, yaitu waktu. Berapa tahun kita harus meneliti itu sampai betul-betul paham ramuan-ramuan itu. Seperti itu. Jangan nanti tiba-tiba ada orang yang cuman join, langganan bayar bulanan cuman 50.000 sebulan, langsung tahu aja rahasianya. Kan nggak fair juga. Makanya wajar lah kalau sang maestro mengatakan seperti itu. Jadi takut disalahgunakan. Oke, sejauh ini sahabat paham. Jadi kesimpulannya, untuk pakan yang memakai probiotik itu wajib, dan kalau tidak ada probiotik menggunakan air, itu jangan. Itu salah kaprah, salah pemahaman. Tapi kalaupun mau memakai ya terserah, karena itu nggak ada efek negatifnya juga sih. Hanya saja bagi saya buang waktu saja. Buang-buang waktu, ngapain? Kan seperti itu. Bikin capek doang, melakukan sesuatu yang nggak ada faedahnya, kan bikin capek doang, kan seperti itu, nggak ada hasilnya. Atau hasilnya juga sama, mau dikasih air atau enggak, hasilnya juga sama, kan enggak. Oh, kan begitu maksudnya. Oke, sejauh ini sahabat paham, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalaupun ada yang belum paham lagi, sahabat bisa menghubungi nomor WA saya, ataupun tulis di kolom komentar kalau pertanyaan-pertanyaannya yang singkat, yang ringan, yang seperti ini. Kecuali untuk mengikuti pelatihan, nah, sahabat bisa langsung 722. Oke, sekian dulu video kali ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.